Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Ustadz Al-Haj Marzuki Rahman MPDI. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Mahad Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Ustadz Al-Haj Ismail Suni SPDI. Al-Mukarram, Rais Kepengasuhan sekaligus Rais Kurikulum Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Ustadz Jumahari SPD. Al-Mukarram, Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Karya Pembangunan beserta hadirin wasatri tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang dalam rangka silaturahim orang tua santri baru dengan pengurus Pondok Pesantren Karya Pembangunan, bertepatan pada malam Kamis tanggal 7 Juli tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita mendapatkan contoh maupun suri tauladan yang baik bagi kita dalam menjalani berbagai segi kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat diridhoinya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau pada hari pembalasan kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin, wali santri dan tamu undangan beserta ustadz dan ustazah yang kami hormati. Untuk tertibnya acara kita pada malam hari ini, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, laporan dan sambutan-sambutan. Yang keempat, sepatah dua patah kata serta penyerahan secara simbolis santriwan dan santriwati. Yang kelima, ramah tamah dan sesi tanya jawab. Yang keenam, doa sekaligus penutup. Hadirin, wali santri dan tamu undangan beserta ustadz dan ustazah yang kami hormati, untuk membuka acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap umul kitab suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram syaikhulillah lahumul Fatihah.
Memasuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Saudari Prisya Nur Indah Kusuma Wardani beserta sari tilawahnya Fahmi Hashim Fauzi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu semua mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu semua mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala keagungan firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita kehendaki. Memasuki acara yang ketiga, laporan dan sambutan-sambutan. Yang pertama, laporan dari Rois Kepengasuhan dan Rois Kurikulum sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru tahun ajaran 2021-2022. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Haz Jumahari SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Karya Pembangunan Ayahanda Ustadz Haji Ismail Suni SPDI, yang kita muliakan dan kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Karya Pembangunan Ustadz Haji Marjuki Rahman MPDI. Kita doakan Buhan Sidin senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan dipanjangkan umur, amin. Yang ulun hormati seluruh ustadz dan ustazah Pondok Pesantren Karya Pembangunan, yang ulun hormati seluruh orang tua ataupun wali santri baru Pondok Pesantren Karya Pembangunan, dan yang ulun sayangi, ulun cintai seluruh santriwan dan santriwati, yang mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bersama-sama malam hari ini bisa berkumpul di aula Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Tapi di mukanya itu pian masjid loh. Tapi di sini semua kegiatan, biasanya pondok itu kegiatan apapun biasanya di sini acaranya, baik maulid, pekan Muharram, pertemuan seperti ini. Jadi di ini kami namakan aula Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Dalam rangka acara silaturahmi orang tua santri ataupun wali santri baru dengan pihak pengurus Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita, penghulu kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan lantunan salawat yang senantiasa kita berikan kepada beliau nantinya bisa menjadi bekal syafaat kita hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun banyak-banyak minta maaf kepada buhan pian sebarataan bila nanti ada beberapa hal yang ulun sampaikan ini, kalau ada yang kurang sopan atau menyinggung atau bagaimana, ulun sekali lagi sebelumnya minta maaf dan buhan pian. Pada intinya acara kita pada malam hari ini acara silaturahmi, ya kita saling kenal mengenal antara orang tua santri dengan pengurus Pondok Pesantren Karya Pembangunan ini. Kenapa demikian? Jika bahasa itahna mengadah kesini kulai tuh guru anak iki si pesantren, nah kan nyangat kesini. Namun mungkin Ustadz Ismail, Ustadz Marjuki, Pak Edi Catur, mungkin ada sebagian dari sini, ada alumni di sini juga mungkin kenal masih. Cuma ulun dan guru-guru yang muda lainnya ini kami banyak hanya yang mungkin ada yang kada minandu bahwa ini guru di Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Mungkin kalau ulun pakai kopiah kayak ini lah, pakai baju koko, basorban, tasbih selenye, janggut pina panjang, percaya walaupun muda, tapi namun ulun baju kaos, salawar ulun cet be, menanjung ulu yang muda nyangkan ulu santri kelas 3 aliyah di naik telonya lu. Padahal guru itu kan. Makanya perlu, karena ini sering terjadi yang di situ kan di muka rumah ulun tuh bertulis pengasuh pondok. Jadi bayi jinnya tuh ke situ katok buahnya orang tua nih lah. Ini negara kesini tok assalamualaikum. Dua ulun baju kaos nyari emak kan baju kaos ulun. Ya, mungkin lu pak gamis beker mandoi gamis tidak ya. Belua
da bopiah anu ada pajuma nya kana winta awe ulun kan ada we nunggu ulun tapi ulun kamar manjuk baju anu buhen ulun di rumah pajuma hanya orang ketahuan bahwa ulun jeung pajuma oh ikau nah kan dekat sini ada yang mandau-mandau sumpah kok pander dengan ulun orang tua tapi dekat tahu ya ulun jadi pajuma hari karena itu izin kebanyakan dengan ulun pajak sumpah hayat jadi izin hanya kesena ya. Nah, ini banyak kejadian seperti itu kayak ulun di Amuntai lah pondok pesantren di sana ada mualim ulun Kiai Haji Ahmad Mukti namanya. Jadi orang itu ada memondokakan anaknya di pesantren, tetapi kada pinanduk pian dengan sidin. Jadi berkisah dengan pemimpin pondoknya itu berkisah orang anak gua ada si pondok pesantren gua ada guru mukti itu. Oh iya nah, padahal di Mandar itu guru mukti pas BTO kan. Nah jadi perlu lah saling kenal mengenal. Utamanya di sini banyak ustadz dan ustazahnya masih muda-muda. Karena ada yang masih hanya lulusan S1 ya. Nah, jadi nanti insya Allah akan diperkenalkan oleh ketua yayasan satu persatu nanti insya Allah. Di sini ingin sampaikan kemarin ada surat pernyataan yang di belakang formulir. Nah, di situ menyatakan bahwa sanggup mentaati tata tertib pondok dan ikut serta mendorong agar anak saya mentaati tata tertib pondok. Nah, jadi pernyataan ini sudah pian tanda tangani dalam artian pian itu sanggup mendorong ya kalau mau jawab manduhuk iki si pondok itu supaya anak pian taat dengan aturan. Itu kesimpulannya. Nah, dari aturan si pondok pian harus mendorong sampai anak pian melanggar. Jadi kata aturan si pondok itu paling mendasar dua bersangkutan dengan orang tua mendasar memang aturan itu yang pertama masalah pulang kampung lah supaya ada bahuwalan kalau lu Banjar. Nah, yang pertama masalah pulang kampung boleh di sini boleh ini waktu normal waktu normal itu anak pian boleh pulang kampung 1,5 bulan. Itu waktu normal lah, bukan covid. Ini waktu musim covid nih. 1,5 bulan boleh pulang kampung. Jitu kep para mangkahui tarik ke sini itu tuh kep kami anggap Sabtu buli, Minggu rumah hendak kan tuh. Bagi jika jauh teluan tahu. Jumat, Sabtu, Minggu buli, tetapi jite pun ida inonawen. Ida sembuli ya, mbak mengahin ke rumah. Ya Allah, Jumat cikolotok ya Allah sampaikan rumah Minggu kantor hentai perahan beri. Nah, kan jadi biasanya santri yang jauh tuh jarang jauh beli karena kita di sini banyak liburnya pian. Libur semester 2 kali kalau semester 1 semester 2 libur hari raya libur bulan puasa kena pulang ada libur ujian nasional ada pulang kena libur tryout ada kena libur lagi UAS UAN. Nah, banyak libur nih kan itu sampai seminggu biasanya liburnya. Jadi yang jauh tuh mun 10 hari seminggu hanya kulit. Nah, jadi itu aturannya. Namun selama Covid ini ada kebijakan tertentu yang bisa rapat kami nih. Nah, misalnya ada kebijakan tertentu bisa sampai 2 bulan, bisa 3 bulan santri tidak boleh pulang karena kita kadang hendak santri ini keluar masuk lagi karena musim Covid. Misalnya melonjak misalnya kan atau apa kan, jadi ada aturan seperti itu lah. Jadi ulun sampaikan pada hulu aja misalnya ada kebijakan dari pondok artinya ada 1,5 bulan tuh nah bisa sebulan 3 bulan berarti nah itulah yang sudah kami sepakati di sini. Mungkin itu untuk masalah pulang kampung. Mun maja apa pak kalau kue nak keluhan deret nak mbite karena membakso. Nah kan pertanyaan lagi boleh. Nah, paling tidak 1 kali seminggu dengan jam yang ditentukan. Tidak ya hajio bibit saja rumah tidak. Paling 1 jam atau 2 jam. Boleh membawanya. Waktunya kapan? Pastinya jam yang tidak sekolah. Habis asar atau habis zuhur. Kalau kemudian nanti mungkin bisa habis asar aja biar mengawal lagi atau hari Ahad.
itu boleh aja, penting beizin penting beizin pian ada bapak. Namun dia buli Senin Minggu, nah ada beizin, ada diizinkan pian menghendak buli setiap minggu ada kawa. Nah udah ulun menyampaikan supaya kada takajut kena. Nah kemudian nanti bisa ada tanya jawab nanti masalah aturan di pondok ini. Namun pulang kampung datang ke sini santri itu disanksi kan. Kenapa? Karena aturan pondok tentukan masuk tanggal 7 misalnya kan, semuanya masuk ke tanggal 7. Nanti pulang kampung kembali lagi tanggal 7, santri itu terlambat tanggal 10. Nah itu ada sanksi. Sanksinya pian udah sampaikan pada dulu, denda dan ada sanksi tambahan sanksinya. Umbet jadi rep denda sanksi indai. Oh kan orang tua mungkin kayak itu ada yang berpikir denda buhen maka denda, namun ulu berduit yang ngate kayak anaknya lambat jangan tahu 100.000 kawa kalau patepatan tahu sampai 500 pada andau ya kawa lambat. Nah lalu ada sanksi supaya berpikir kan, oh ada sanksi bukan hanya denda. Namun di sanksi beda dari denda. Jadi orang yang anggaplah ibaratnya memalar 1.000-2.000 itu malar ya, denda 1.000 jadinya kada hendak terlambat kan karena melanja 1.000 teh bagi kurang ibaratnya duit kurang kan. Jadi kan karena sanksi. Nah jadi ada berat yang disanksi berat, di denda berat supaya tidak ada melanggar. Nah lain halnya tetapi bukan berarti tidak tahu lalu misalnya ada musibah waktu itu nininya meninggal dunia atau siapa ada musibah kan ada mungkin juga kami memaksakan. Ini maksud ulun tuh waktu normal. Seandainya ada musibah atau apa bolehlah kami ada keringanan. Nah jadi ada peristiwa harus tanggal itu harus masuk ada juga. Namun ada musibah tetapi jangan diada-adakan lah. Ini haban lomai kalau dan haban belai atau sakit ya padahal taharu tahi dan supanak kan di minggu pulih hendaknya ada 20 handau kan. Nah jadi itu untuk masalah pulang. Yang kedua ini penting yang bersangkutan aturan kami di sini orang tua itu kedua ini termasuk HP. Di sini tidak boleh membawa HP. Sanksinya apa? Kalau HP-nya kami temukan tidak boleh HP tersebut dibawa pulang lagi kecuali santrinya ambi atau lulus. Misalnya anak pian hanya kelas 1 inilah yang masuk bawa HP ketahuan oleh pembina HP tersebut tidak bisa lagi dibawa pulang nanti setelah orangnya lulus atau anak pian berhenti itu sanksinya berat. Jibrat tinggi narik pian itu mimpi HP yo yawi denda 200.000 biji. Denda orang tua bedino denda 200.000 utuh supaya HP sejak hari rumah yang dulu ke 200.000. Nah selesai. Tapi berat itu kenapa pian? Satu HP itu mungkin yang ketahui fungsinya lah main game anak-anak tahu pacaran ngawen santriwan santriwati SMS mulai kau lo gue ya aku lo ano. Nah kan SMS ana wen pacaran parah lebih parah handai dan itu bukan berarti ulun mengada-ngada. Iki belajar dari pengalaman ada beberapa lah santri ini utamanya santriwati karena ada HP jadi ya tipe pacaran dengan ulu luar balaku jemput dengan ulu luar yo seandainya itu terjadi aweh jibuan salah. Nah jadi telah mungkin makanya kita menganak benar mau HP teh bukan berarti anak memberatkan. Wah teknologi itu teh masa ada HP kalau ketinggalan ya anak pondok tidak iya pian. Namun seandainya ulangan disuruh buhan aliyah sanawiyah bawa HP tetap bawa HP. Cuma kok pemakaiannya waktu ulangan karena kumpul lagi pian karena ada ulangan bawa HP kumpul karena nanti diulang lagi pas ulangan kayak juga sistemnya di sini. Kalau seandainya ada bawa HP tapi misalnya kada bawa HP jangan lagi bawa HP. Di berat pian suah itu SMS-nya misalnya pacaran misalnya orang luar minta jemput
Kita di sini kan terbuka di tempatnya, jemput, beijin, keluar, nihau be, jika mau pondok si huma dada, sekalinya ingin pacar buhen karena ada HP, itu paling berat yang ngikeh, paling berat buhen maka HP tidak tahu si pondok. Selain itu paham kepian, biar HP itu anak luhan macam-macam tuh yang buka ya kalau yang beli dono yang buka ya macam-macam paham kepian deh. Jadi berat untuk HP lah. Jadi buhen ulun menyampaikan seperti ini. Jadi suatu saat seandainya HP itu kami temukan, dumah ngalih ulun datangi Pak Jumahari. Anu Pak Jumahari kilau jano aku dengan HP tenayun kakak penting benar Pak Jumahari ya data-data uang nanti nang kelak ya ku. Nah, kan data tawang oke mana nyebut ke apa giha ini si Uma padahal di nyelo di silingin anak dada lalu giha yak jadi sumpah ulun hanya giha. Ini rata-rata kan teh ain kakak ain uncu agar ini ulang kan imbit kan tuh jadi santri kerajin imbit ain amang ain ulang FP padahal hafal berarti ulang tidak tetap tegas lah. Misalnya ada katanya keheningan ulun deh orang tua kata ulun dengan aturan yang kata kan tuh HP ulun anak pian gitu mun pian dino HP ya langsung beda anak pian jadi HP itu mbak anak pian banyak nah kan menandak itu ya HP tetap tinggal berat masalah HP ulun sampaikan karena ini berat pian kami pun kewalahan kalau santri itu bawa HP kewalahan pian pun kewalahan mun si huma nggih anak luhan ping HP inun HP teh human gin mahaban gin anak luhan teh kuman anu binyen ya Allah HP binun. Nah, jadi itulah untuk masalah HP. Kemudian ini terpenting ada musyawarah apabila permasalahan anak pian santriwan atau santriwati ada permasalahan di asrama ulun memohon konfirmasi atau datang langsung beinsik musyawarah gilau jalan keluar. Namun ada masalah diluruskan kadang jika nyampaian anak buhan pian teh tidak sesuai si lapangan buhen nya kakate karena kadang ya anak formal anak pian pokoknya dari tahu terus itu namunnya melanggar kan buhan betan mau pian mau beta ya kadang kakate coba pian rumah misalnya kan nah reformasi nyisah ternyata katu bisa supaya dada anu masuk dulu dah salah komunikasi dah salah kan orang tua itu kan ketika menghining anak kayak katu iki no pai jatuh bapak kepulung iki JJ pai tukul misalnya kan main aku deh anak itu biji kemampuan jatuh tukul anakku karya susah tren lucu rumah padahal salah kan ya lo sekalinya tegulung manuk jatuh teman kamu kisah terburu-buru perlu komunikasi kadang itu salah yang maksud dulu teh dengan hati tenang lah cari jalan tengah elak rumah sangit-sangit dan efek misalnya pian niki kuitan lah mohon maaf ulun bawi hatue kuitan sangit-sangit dengan guru itu lah aweh pun atau dengan ulun jika mengateti kadang anak pian mahamin si pondok kita ya pak butak dengan guru kayak tuh anak umbet coba pian enggak pian sangit-sangit pasti ada semangat jadi lupa amin kita nurut nah kan apalagi jadi buta kayak guru bisa padahal permasalahannya kecil misalnya jadi mohon ada masalah jauh sama kita musyawarahkan nanti lah nah itu karena ini yang terjadi kemudian namun anak pian ini kan berdiam di pondok jadinya pian anak di pondok ini bisa jadinya kada pondok lagi berdiam di kos atau ada keluarganya sekolah di aliyah sanawiyah bisa seperti itu bahasa kami di sini itu formal artinya kada berdiam di asrama kayak ini pesantren cuma namun pian handak formal misalnya ada permasalahan apa handak formal ulun meminta ya datangilah pihak pondok dengan baik-baik ya kutubina katuh misal ge anak itu pian malamnya bagus-bagus maksud ulun kan memperwa pun bagus-bagus elak
anak pian kami karena anak umbet langsung bit pian kulit di lemari pandir tidak dengan pondok bingung lagi kan. Lalu HP pian bisa ada permasalahan silahkan lah pandir dengan niki dengan ulun utama karena menada permasalahan arai kan mandir be ulun paham be. Nah itu penting. Kemudian nih melanda-landa ini permasalahan di asrama supaya ulun sampaikan pada dulu. Kebiasaan di pesantren kemudian ada yang biasa kehilangan. Jadi ulun tuh bukan menyampaikan gatuh karena bisa ada SMS masuk atau WA. Bukan jarang si pesantren itu menorek ke Bani Hawan. Ulun membalas di area si pesantren itu kan, apalagi itu santri baru, karakter santri di rumah masing-masing, bilebu masing-masing. Tidak ketahuan lagi kami akan pondok jadi ulun teh ada orang tua aja udah banyak berjanji iki mantap-mantap insyaallah anak biar dadak Bani Hawan ini udah banyak nyawa teh karena itu baru ras lagi. Makanya cara ini tip duit mana ada barang berharga nitip dengan ustaz jahat tidak bicara pian karena apalagi di awal tuh dan mengubah itu mungkin anak pian misalnya kebiasaan yang kada baik misalnya aja lah ada yang kada baik biasanya masuk pondok ini langsung ubah jadi orang soleh langsung tidak mungkin butuh proses pian proses itu tahu bagus tahu kate-kate ini tahu bijak. Nah, namun babijat elah menyelaan yang pondok bukan berarti kita hendak buah salaan. Maka anak gue sebelum tempe pondok TK bagus banyak tempe pondok lalu bijak dari biji iki belajar itu teh kena markit bom dari biji. Belajar keren harus melawan dulu dari biji. Cuma kadang pian ada atuhin orang tua membela anak kayak teh. Ada tipe memang dulu tuh belajar di pengalaman anak teh si rumah menduduk dan apa bagus mulai tujuan mun apa rumah tuh menduduk pian ini baik ini kayak itu orangnya tapi mun si luaran bekawalan dan kawan bangang mau kawalan makanya mun apa itu rumah kan sekolahan anak ada bangang dipercaya itu tuh dadah anak kok katanya kebuku bagus juga anak kok padahal biasanya ada hal seperti itu maksud dulu. Jadi makanya tadi kembali lagi musyawarah di antara kita harus ada. Nah itu permasalahan anak-anak. Jadi biasa biar lah ulun sampaikan aja dulu nah. Jadi biar menada duit tak banyak memberi dengan anak titip jalan ustazahnya, titip jalan ustaznya ada pembina di asrama. Karena nengarannya baru nih biar kita kada tahu bilebu-lebu karena pesantren teh sifatnya seperti bengkel. Jare bengkel teh mampu baguskan raan, ada yang mampu bagus, ada yang bijak lalu, yo. Ada jadi oli ya kurang, ada jadi rantai yang macam-macam ya. Jadi tidak mesti kita tamek kantor teh langsung bagus hello golon mandere. Tapi mudah-mudahan dengan tekad kami seluruh pengurus ini pas pian menginginkan anak pian menjadi orang baik, kami pun lebih daripada bukan pian lagi anak hendak santriwan dan santriwati itu menjadi baik dan soleh. Itu harapan kami. Dan alhamdulillah selama pantauan ulun hampir rata-rata ada aja lah berubahnya tuh. Insya Allah ada aja berubahnya. Ya kau lelepon lagi sedikit banyak aja dari sekolah pesantren ada biarnya. Nah kan kata sedikit banyak ada apa ya insya Allah be. Nah, cuma namun hendak dijilau don kan. Lalu mau WA bukan maka pesantren no. Sayang maka pesantren no. Iyo pesantren deh cuma ya sekolah nih guys pesantren bolos pegawai kan boleh jadi gitu boleh deh pesantren nih baru rokok bisa pesantren guru kan udah mungkin akan kue Tanjung santri kan kanti iki umbak udah mungkin kan pasti ya kata adina lah nah. Kemudian ulun sampaikan ini kegiatan santri di pondok pesantren ini karena ulun di sini selaku rois kepengasuhan. Jadi supaya tahu kegiatan santri di sini pagi itu sholat subuh, setelah sholat subuh membaca surah-surah pilihan, surah Al-Muluk, surah Al-Waqiah, surah Sajadah dan macam-macam surahnya setiap minggu itu berganti setelah sholat subuh.
Setelah sholat subuh ke asrama, ada yang mandi. Setelah mandi makan ke dapur. Setelah makan ke dapur, ini yang belum kisahkan yang normal aja. Buahnya sekolah ke masing-masing tempat. Ada yang ke Aliyah, ada ke MTSN, ada ke MTST. Sekolah paginya sampai zuhur atau nantinya bisa sampai asar. Setelah asar, anak pian itu setelah zuhur itu ada tadarus minimal 5 sampai 7 menit membaca Al-Quran masing-masing. Setelah sholat asar tadarus lagi 5 sampai 7 menit kada lawas kada pian. Setelah itu sebelum jam 5 santri sudah berada di masjid seperti tadi membaca surah Yasin. Setelah membaca surah Yasin ada majelis taklim yang dipimpin oleh ustadznya. Nanti ada ustadznya yang memimpin bergantian ya. Habis itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu belajaran pondok itu di kelas sini pian. Belajaran sekolah pondok masuk ke dalam kelas. Pelajarannya ada nahwu, sorok, fikih, tauhid, akhlak dan lain sebagainya. Jadi itu paknya jelas ya, pak pelajarannya. Nahwu sorok itu bahasa Arabnya dasarnya jelas paknya. Ya sekali lagi kayak ujian ulun kan dadak pelajaran marakit, bol tenang lebihan ya. Aman-aman aja. Kemudian mingguannya kalau malam Jumat amaliyah itu bisa mulai al-habsi, rotibul hadat, bisa tahlil. Jadi supaya membekali anak ruhan kebulikan lebu, kawan mimpin tahlil, ulu bahabsi kawan melomba, rotibul hadat ke amalan gitu ya. Kemudian malam Ahad itu kegiatannya muhadarah. Ya latihan nih kayak MC ini memang dilatih ya. Sari tilawah, qori. Jadi latihannya itu pidato 5 bahasa. Kira-kira di pesantren nitah ada pidato 5 bahasa yang mulai bujur. Pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat bahasa Banjar, yang kelima pidato bahasa Kupai. Kan tuh bahasa Kupai sama nitah we. Jadi karena melurus misalnya kita jadi ustad, mikir jadi kepala desa. Jadi latihan jadi 5 bahasa. Jadi ada latihan tilawah, puisi Islami, ada al-habsi dan lain sebagainya. Di kegiatan muhadarah memang latihan lagi. Nanti kegiatannya biar kalau dia kelihatan berprestasi ada lagi lombanya nanti di pekan Muharram. Nanti bisa kita ikutkan lagi ke cara MTQ atau STQ. Alhamdulillah tahun kemarin untuk kegiatan STQ dan MTQ itu untuk pahmil Quran dan syarih Quran itu hampir merata 1, 2, 3 itu semuanya yang juaranya dari Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Buhin maka huras kita deh. Karena bila boleh buatip kan pesantren pasti menggilau. Kecamatan Bobuat mencari ke sini, Seribu Riau mencari ke sini. Jadi santri kita itu dia nantian mewakili masing-masing kecamatan. Umat MTQ juaranya bersaing. Alhamdulillah santri kita juga yang juara. Sudah beberapa kali yang ke provinsi. Kemudian ada juga yang kita kitab tahun lalu lomba Qiraatul Kutub membaca kitab kuning, kitab gundul atau kitab dada babaris. Ya Quran babaris kita dada haus tahu mungkin yang baca apalagi di gundul ya. Ini gundul dada babaris. Ya. Lombanya kita kirim 12 kalau tidak salah 7 orang yang dapat juara. Itu juara 2 dan juara 3. Banyak termasuk banyak yang kita bersaing di tingkat provinsi. Mbak, alhamdulillah. Kemudian waktu bertamu tadi sudah ulun sampaikan lah. Waktu yang menentang suka anak pian ya sekitar jam 15 asar atau 15 zuhur. Kemudian tempatnya di pos jaga saja. Tadi kalau pian taruh sampai kamar melipet baju taruh apa? Ite imbas di ite nanti minggu depan lawan tak hilang di pos jaga dipanggil nanti. Panggilan kepada Muhammad Afgan, nah, kan dipanggil orang tuanya ke pos jaga, datang nanti situ aja kan ngobrol lagi, nak bakso itu silakan. Nah, kemudian
sanggup membayar ongkos makan dan SPP sekolah pondok yang ditetapkan oleh pondok sebesar 500.000 dan SPP-nya 125, jadi 600 Selawi itu setiap bulan. Waktu pembayarannya mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Bukan si awal karena duit jite gaji mutar-mutar ya. Namun nitah pegawai kan gajian si akhir bulan. Namun nitah bayar makan si awal bulan. Karena duit di membayar bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 jite yang miliki ya kan penginan si dapur. Jadi bayar makannya di awal bulan. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Tempatnya di kantor pondok dengan nanti Pak Edi Catur. Nah, itu Sidin. Sebelah Pak Ismail. Dengan Sidin kan bayar makannya. Misalnya ada terlambat kan kalau gue. Nah, terlambat daripada tanggal 10. Misalnya tanggal 11 karena gawian masih si perusahaannya udah kawal ngomongnya kau tuh masih si gawian udah kawal kepuli. Atau faktor ekonomi. Yang penting ada konfirmasi mandir beda niki, maafkanlah ya kutu kilau jimano dengan mulai hindai duan lagi, maafkanlah ya kutu kawal kare ya kubuli kare langsung bayar 10 bulan rekor lagi si perusahaan mana tahu. Yang penting gua pandir dengan niki buhen maka harus gua pandir karena ada kejadian orang tua santri itu menitip duit dengan anaknya tapi tidak sampai. Pernah kejadian ada yang 1 tahun ada yang 6 bulan nitip dan anak atau pul kayak nitip nyulo ke dan anak tapi udah sampai dengan iki belanja anaknya yo 600.000 kali 3 bulan sampai dengan banyak kilo itu 3 jutaan lah. Nah, kurang lebih lah banyak yang bayarnya. Nah, jadi kemudian sanggup mengantar sendiri atau mengirim ongkos makan dan SPP tersebut tanpa memerintahkan anak tersebut. Nah, ini kembali lagi yang ujar ulun tadi. Namun kawak dikilah ulun mohon beden buan pian namun ada uang makan langsung buan pian be di mantir atau kakak paharin pian gak ada sepuluh tahu kan pondok mun nitip dengan santri mengkeh tidak sampai juluk pian biasanya bulan sekalinya menunggak jadi teh. Nah itu fungsi ulun konfirmasi. Nah arti ini percaya pian tidak bayar makan sebabnya buhen karena memang bujur-bujur faktor ekonomi atau pian aur atau apa jelas kan. Tetapi jika ada konfirmasi anak ada kia pandir apa ebenya kia uma ebenya kia bayar makan tidak ningkeh sangkut jadi nggak iki sangkut si anak juluk bedis nih bulan. Nah ide lah teh ulun teh harus berpandir dan buhan pihak pondok. Kemudian tidak menuntut pemotongan uang makan santri jika terjadi liburan sekolah baik liburan pendek maupun panjang. Jadi sifatnya sinde ulun kepandir dengan buah dia untuk bayar makan itu kita sepakati be sumbangan makan be. Namun bayar makanan teh wajar kita hitung-hitung kuman sinde kali kuman pere itu bayar makan tapi sumbangan makan. Namun ada talabih itu nyumbangkan be kan pondok. Nah, jadi mun ada libur hiji minggu, misalnya libur semester lah, hiji minggu, 2 minggu, rumah kan pondok besek dan Bapak Edi atau dengan ulun ada pemotongan bikin nabi anak luhan dengan 2 minggu, tidak full 7 bulan bayar. Karena sifatnya sumbangan ulun dengan sifat bayar makan itu sumbangan, duit lebih akan pondok. Insya Allah digunakan untuk kemakmuran pondok kemudian akan bangun asrama kak, WC anak luhan kak, fasilitas olahraga, insya Allah untuk itu untuk kawin ya. Jadi sifatnya sumbangan makan sinde ulun mandiri wanita uang makan kan. Nah itu penting benar belum menyampaikan itu bukan supaya dada ente bensek ya ulun nah ada pemotongan enggak kan. Nah kan lain halnya libur panjang sampai 3 bulan itu biasanya SPP aja yang berlaku. Bayarnya SPP-nya tetap misalnya liburnya 3 bulan kayak dia ada musim corona kemarin sempat kita sampai 3 bulan kan liburnya bayar SPP pian makanya ada artinya tidak kayak gitu terlalu anu cuma mun nyewa bulan libur 2 minggu hendak minta pemotongan nyumbangkan begini nggih. Nah kemudian ini yang terakhir untuk masalah data santri baru kita sampaikan
santri baru kita sekarang ini hampir masuk 90% sudah. Yang masuk cuma ada yang belum daftar ulang berarti. Jumlahnya 152 orang santriwan dan santriwati, putra dan putri jumlahnya 152. Itu yang barunya saja. Yang putranya 69, yang putrinya 83. Banyak biniannya, are boboyan. Kemudian santri lama, santri tahi. Oh, lu Jerman santri tahinya sakit sih. Santri lama lah. Jumlah putranya 66 orang, 68 orang, putrinya 100 orang. Jadi jumlahnya 166. Jadi nanti kalau santri lama masuknya tanggal 10 dengan tanggal 11 bertahap. Tanggal 10 yang aliyah, tanggal 11 yang sanawiyah. Jadi jumlah keseluruhannya santri kita untuk sementara 320 orang. IJ ingin muncil ke kuih saya biar 320 mandau malang itu. IJ. Nah, jadi ulun minta pengertian buan pian, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta rela apabila dalam penyampaian ulun tadi ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati buan pian seberataan. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Rais Kepengasuhan dan Rais Kurikulum sekaligus Ketua Panitia Penerimaan Santri Baru tahun ajaran 2021-2022. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, sambutan Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Haz Ismail Suni SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami muliakan Bapak Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam, Bapak Haji Marzuki Rahman, yang baru kemarin juga dilantik sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nurulya. Mudah-mudahan jabatan yang beliau terima berbarokah, amanah, dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kesehatan di bidang pemerintahan, di bidang pondok pesantren. Beliau adalah pengurus yayasan, tapi sama seperti santri-santri juga bergulat, bergotong royong, memikirkan segala hal yang berkepentingan masyarakat. Mudah-mudahan barokah umurnya, panjangkan umurnya, sehat walafiat, Sidin dan keluarganya, dan juga para tenaga-tenaga pendidik, ustazah dan ustazah, apapun bidangnya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 90% adalah alumnus, anak-anak Murung Raya, tamatan pesantren PKP Karya Pembangunan Puruk Jahu, yang mereka setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Ada yang pesantren juga sambil belajar, sambil kuliah, sambil pesantren. Pulang ke sini, alhamdulillah putra-putra Murung Raya bisa meneruskan yang tua-tua para pendahulu kita,
dari dua orang ini yang paling tua ini, mudah-mudahan semuanya bisa menerima beban menjaga amanah daripada pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kami aturkan hadirat Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikutnya yang setia. Bapak Ibu, pertama kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua Bapak wali murid dan anak santri diberi keselamatan, diberi keberkahan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doakan anak bapak semua ada kerasan, belajar, orang tua tenang, belajar di sini walaupun dalam kondisi yang mungkin menurut berita yang viral, waduh, tidak bisa saya melaksanakan ini semua. Tapi kalau boleh, saya mau kasih modal buat bapak, guru, dan para santri. Modalnya apa? Saya pernah dengar sebelum tahun 2000, Bapak Bupati Barito Utara, yaitu Bapak Badarudin, yang disebut dengan Bupati Keminting, karena programnya menanam keminting. Saya mendengarkan sambutan beliau. Apa? Mari kita selaku umat Islam harus memperbanyak berduit. Bingung. Duit, terutama di masa COVID-19 ini. Ya, berduit. Ini santri baru dengarkan, duit berapa huruf? D U I T. Doa. Di dalamnya ada sholat, ada doa. Insya Allah anak ibu dan bapak di sini tiap pagi, tiap malam diajari berdoa, diajari sholat, diajari baca Quran, mudah-mudahan jauh dari COVID yang ada. Amin. Di samping prokes yang kita lakukan, kita dibekali oleh Allah Al-Quran dan hadis, prokes kesehatan syariat akidah yang kuat. Nah, jadi bapak maupun ibu mau menjalankan aktivitas profesinya apapun, berdoa. Doanya gampang bu, pendek. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Bapak yang mau kerja ke kantor, murid mau belajar, guru mau mengajar, pendek. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Ini doa. Ya. Apabila kamu baca, Allah berjanji, Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah memelihara kepada kita, Allah mencukupi kita. Yang terakhir, setan pada lari. Cukup bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ini supaya imunisasinya kuat. Ya, ini dibutuhkan sekarang itu imun, ya. Jangan. Yang kedua, usaha atau ikhtiar. Mau pinter belajar, mau berduit bergawi, itu sudah semestinya menurut syariat Islam. Makanya apa itu? Faidah qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi. Apabila telah ditunaikan sholat, bertebarlah di muka bumi. Ya, itu yang ingin pintar belajar, ya, dengan usaha apapun profesinya. Yang ketiga, iman.
setelah berangkat ke sekolah, ke pesantren, ke masjid, imannya dijaga. Jangan di masjid bawa sandal yang paling baru. Jangan di asrama mencuri, mencundan, punya teman. Jangan ke kantor korupsi. Jangan buruk dan lain sebagainya. Yaitu dengan adanya iman. Yang terakhir tawakal. Tawakal, doa sudah, usaha sudah, iman di dada selalu mengiringi, tawakal pasrahkan kepada Allah. Insya Allah kamu akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Amin ya robbal. Apa yang kau cari ke pondok ini? Ke PKP apa yang kau cari? Nah ini satu dipegangi oleh para santri dan santriwati dalam menuntut ilmu. Pertama mencari ridho Allah. Ya Mas Suri, ini murid saya paling ganteng dulu. Tahun berapa ya? 96. Ya, kurang lebih. Ya. Apa tadi? Mencari ridho Allah. Karena itu ridho Allah itu pangkat yang tertinggi. Jangan mencari ingin disanjung orang ini supaya tenar, supaya bisa mengumpul Quran orang, supaya orang hormat sama kita. Mencari ridho Allah, mengikuti perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, ibu-ibu mensyukuri dikasih nikmatnya akal dan kesehatan badan. Nah ini nomor 2, sehat, akal, itu disyukuri dengan menyekolahkan anak, dengan mencari nafkah untuk kepentingan semuanya di jalan Allah. Bapak ibu cari rezeki berangkat dari rumah dengan tawakal tadi juga bernilai berjuang di jalan Allah, mati syahid. Yang santrinya berjuang di sini enggak mudah mati ya semuanya di jalan Allah. Yang ketiga, niatnya mencari ilmu, melestarikan hidupnya agama Islam. Kalau masih ada orang yang mempelajari ilmu, mempelajari agama Islam 100 tahun mendatang, anak cucu kita masih kenal sholat, masih kenal sembahyang, masih kenal duit tadi, ya masih kenal akidah keyakinan yang benar. Kemudian yang terakhir berarti menghidupkan agama Islam. Jadi mudah-mudahan ini tadi duit berdoa, tadi usaha, apa lagi? Iman dibawa, jangan sampai lepas. Kemudian tawakal kepada Allah sudah dimasukkan sini, yaitu modalnya. Ya. Ada macam-macam yang viral sekarang COVID tadi. Pembekalannya adalah protokol akidah syariah, kekuatan iman yang ada, ya pakai masker dipakai, jaga jarak insya Allah dipakai pada tempat-tempat tertentu, ya kemudian tadi bersih dari rumah, sudah berkumur-kumur, sudah bersih tangan, ya tetap Jumatan, tetap sholat berjamaah terus, ya. Nah itu mudah-mudahan Allah melindungi kita. Itu ajaran di pondok pesantren seperti itu. Mudah-mudahan Bapak menitipkannya, percaya penuh kepada Allah, percaya penuh kepada kita sesama muslim yang berlembaga pendidikan agama Islam, demi kita ketahui sama anak cucu kita yang akan datang. Kita yang tua-tua, apa yang diharap adalah anak soleh dan soleh yang bisa mendoakan orang tua, berilmu manfaat. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak wali murid, wali santri yang telah menitipkan kita saling berdoa, saling usaha, saling menjaga keimanan dan tawakal. Yang di rumah enak, yang di sini enak, santriwati pun enak. Insya Allah santriwati itu ya di sini sholatnya kadang-kadang sehari semalam 7 kali, bukan 5 kali. Rukun Islam 5,
Tetapi di sini kan ada sholat duha, ada sholat isyraq, sholat matahari terbit, sholat apa lagi tadi? Duha, yang mendoakan orang tua. Percaya dengan bapak-bapak. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memahami juga apa yang telah disampaikan oleh pengasuh sekaligus kurikulum. Kita paham semua karena ini semua pernah ada di pondok semua. Saya juga pernah di pondok, ya, di pondok Al-Falah Ploso Mojo Kediri yang sekarang sudah 5.000. Ini saya baru berapa di Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dan mudah-mudahan tolong doakan nih para pengasuh, para pengurus, para tenaga-tenaga yang terus mendapat kekuatan itu dari Allah bisa melaksanakan amanat bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin hanya itu untuk menebalkan imunisasi, jangan sampai ketakutan arus sehingga masjid takut, belajar takut, ke sekolahan takut. Tetap kita ada protokol akidah syariah yang diajak oleh beliau Nabi Muhammad. Di samping protokol kesehatan, sekian mungkin barangkali sekedar ya penyampaian tadi sudah sepanjang lebar, kurang dan lebihnya untuk perkenalan barangkali ya sudah kenal karena ini ya, banyak ini santri-santri dahulu, anaknya kembali lagi ke sini. Ada yang sudah 2 kali turunan. Nah, ini wajah-wajahnya ada yang sebagian besar saya kenal. Ibu-ibu, ya mudah-mudahan semua dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Karya Pembangunan. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Karya Pembangunan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Hajj Marzuki Rahman MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan dan sekaligus kekuatan kepada kita sampai saat ini kita dapat bersilaturahmi atau bersilaturahim di tempat ini. Mudirul Ma'had yang kami hormati tadi Pak Ustadz Al-Hajj Pak Ismail yang baru saja, kemudian langsung saya perkenalkan ya. Saya perkenalkan dari ujung saja. Nah, dari ujung Ustadzah Fitria Aniraini. Itu dari ujung bisa berdiri. Nah, buka masker kan? Tadi kan Ustadz Jumahari tidak memperkenalkan, Ustadz Pak Ismail juga tidak memperkenalkan. Ini baru tahun ini lulus, 6 tahun dia berada di pondok sini. Kemudian kami beri amanah untuk mengabdi di sini dan insya Allah selama 1 tahun di sini nanti akan diberi bantuan beasiswa melanjutkan S1 dan akan kembali ke sini. Kemudian yang kedua Ibu Raudatul Jannah. Oh, Fitriyatul Jannah ya. Ya, silakan Bu. Ustazah. Nah. Ya, buka maskernya. Nah.
Dua-duanya itu masih dalam rangka pencarian, masih teng-teng gitu. Memang kalau yang satu, yang pertama tadi tidak boleh dilamar itu Pak, karena kontraknya dengan kami masih 6 tahun. Kalau ini sudah S1, Ibu Atul panggilannya, sudah S1 dalam mengabdi di sini. Kemudian Ibu Hajjah Siti Ruwaida, Ustadzah juga di sini, dan sekaligus beliau adalah orang yang mendukung, mendorong dan memberi semangat kepada Ustadz Ismail, dan itu bekas pacar beliau. Silakan Bu, ini artinya dengan dorongan beliau maka Ustadz Ismail bisa beraktivitas di sini. Kemudian Risa, Ustadzah Risa, silakan Mbak, Bu. Nah ini sama dengan yang pertama tadi, sama persis sama yang pertama, baru saja lulus di sini, kemudian mengabdi di sini. Insya Allah akan dikuliahkan tahun depan dan mengabdi lagi di sini, dan masih ting-ting. Silakan. Kemudian Ustazah Iin Handayani, silakan Mbak berdiri. Nah ini yang telah mengabdi di sini, kami kuliahkan, kemudian mengabdi di sini. Nah posisinya sudah S1, jurusan bahasa Arab, dan masih ting-ting. Kemudian sudah Ustadz Ari Rapsonjani, guru di sini, guru di pondok, juga guru di Diman, sudah berkeluarga ya dengan S1. Silakan. Kemudian Ustadz Abdulori, silakan berdiri. Beliau adalah guru di pondok di sini, yang membantu di sini, dan sudah berkeluarga. Jadi mengajar malam Al-Quran atau fikih. Masih ting-ting? Oh sudah berkeluarga tadi. Kemudian Ustadz yang dari Cina, Tiongkok, sengaja kami datang, Anbilau, silakan. Ini juga sama posisi nomor 1 dengan si Kurisa tadi, baru saja lulus, kemudian 1 tahun mengabdi dan akan disatukan. Ini mengabdi dulu 1 tahun di sini. Ya pasti ting-ting Pak. Nah silakan. Kemudian Ustadz Hartono. Nah beliau ini guru di MTS Karya Pembangunan, MTS Karya Pembangunan, dan juga sekretaris yayasan. Guru, dan sudah punya anak 1, istri 1. Ustadz Edi Catur, silakan berdiri Pak. Nah beliau ini senior sekali, ya, lebih senior daripada saya. Tahun berapa mengabdi? 96, mulai mengabdinya 96. Saya juga kurang lebihan ya 96 juga di sini Pak. Nah, posisi beliau adalah bendahara pondok, jadi mengatur sirkulasi keuangan pondok, dan nanti Bapak Ibu mesti berhadapan langsung dengan Pak Edi Catur. Urusan keuangan, pembayaran SPP, pembayaran makan, dan lain seterusnya, termasuk juga